Wah, 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 ternyata sama saja dengan Shin Tae-yong. John Hartman ungkap fakta filosofinya terhadap timnas Indonesia. Kira-kira seperti apakah? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, sangat untung besar. Ternyata FIFA Series bikin timnas Indonesia naik kelas tanpa menunggu Piala Dunia. Loh, kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. John Hartman ungkap filosofinya terhadap Timnas Indonesia. Lagi dan lagi, pembahasan tentang masa depan Timnas Indonesia selalu kembali pada satu kata kunci yang sama, yakni fondasi. Hal inilah yang kembali diungkapkan pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, yang secara terbuka menyampaikan filosofi kepelatihannya sejak awal menangani skuad Garuda. Bagi Hartman, membangun tim nasional tidak bisa hanya berorientasi pada hasil instan, melainkan harus dimulai dari sistem akar rumput yang kuat dan berkelanjutan. Pandangan ini seolah mengulang apa yang pernah disuarakan oleh mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, beberapa tahun lalu. John Hartman menilai bahwa sistem pembinaan usia dini memegang peran sangat krusial dalam membentuk karakter dan kualitas pemain nasional. Ia datang ke Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada pembangunan fondasi sejak level paling dasar. Filosofi ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari perjalanan panjang Hartman di dunia kepelatihan. Karirnya dimulai dari kelompok usia muda, akademi, hingga akhirnya menembus level tertinggi sepak bola dunia. Menurut Hartman, tanpa pondasi yang benar, prestasi di level senior hanya akan bersifat sementara. Perjalanan karir John Hartman menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan tidak lahir secara instan. Namanya mulai dikenal ketika menangani tim junior Selandia Baru, lalu berkembang saat dipercaya memimpin timnas wanita Kanada dengan hasil yang konsisten. Ia kemudian naik level menangani timnas U23 Kanada sebelum akhirnya menukangi timnas senior. Puncak pencapaiannya terjadi saat Hartman sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sebuah prestasi bersejarah yang lahir dari proses panjang dan sistematis. Menariknya, Hartman secara terbuka mengakui bahwa latar belakangnya berbeda dari banyak pelatih elit dunia. Ia tidak pernah berkarir sebagai pemain profesional, namun justru dari titik itulah filosofi kepelatihannya terbentuk. Ia mengantongi lisensi kepelatihan di usia 20 tahun dan memulai perjalanan dari level akar rumput. Bagi Hartman, bekerja langsung dengan pemain muda memberinya pemahaman menyeluruh tentang perkembangan individu, baik secara teknik, mental, maupun karakter. Pendekatan ini terasa relevan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga berulang kali menekankan pentingnya membangun fondasi sejak dini. Shin bahkan terjun langsung menangani timnas U20 Indonesia sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Ia konsisten menekankan pembenahan teknik dasar, fisik, dan mental pemain muda. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong kerap dihadapkan pada berbagai kendala struktural yang membuat pembenahan di level usia dini tidak berjalan maksimal. Salah satu isu yang kerap mencuat pada era Shin Tae-yong adalah dugaan kuat adanya praktik mafia sepak bola di level pembinaan usia dini, mulai dari praktik titip pemain hingga intervensi non-teknis yang mengorbankan kualitas. Tidak sedikit pemain yang sebenarnya memiliki potensi lebih baik, justru tersingkir karena kalah akses. Situasi inilah yang membuat Shin Tae-yong dinilai tidak sepenuhnya leluasa membenahi sepak bola Indonesia dari akarnya, meskipun visi dan arah pembinaannya sudah jelas. Kini, harapan baru muncul di era John Hartman. Dengan pengalaman panjang di sistem sepak bola modern seperti Kanada, Hartman diyakini memiliki keberanian dan kapasitas untuk menegakkan sistem yang lebih bersih dan profesional. Filosofi Hartman yang memposisikan pelatih sebagai guru dinilai cocok untuk membangun ekosistem pembinaan yang sehat. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan di mana pemain merasa aman untuk berkembang berdasarkan kualitas, bukan koneksi. Banyak pihak optimis bahwa di bawah kepemimpinan John Hartman, praktik-praktik lama yang merusak pembinaan usia dini bisa diberantas secara perlahan. Dengan dukungan penuh dari federasi dan sistem yang lebih transparan, peluang membangun fondasi sepak bola Indonesia menjadi lebih terbuka.
Jika filosofi ini benar-benar diterapkan secara konsisten, maka timnas Indonesia tidak hanya akan kuat hari ini, tetapi juga memiliki masa depan yang berkelanjutan. Pertanyaannya kini, apakah era John Hartman benar-benar menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk lepas dari masalah klasik di level akar rumput? Apakah filosofi fondasi yang sejak lama digaungkan akhirnya bisa terwujud tanpa hambatan? Menarik untuk menunggu bagaimana perjalanan timnas Indonesia ke depan. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda optimis dengan era baru John Hartman atau justru masih menyimpan keraguan? FIFA Series bikin timnas Indonesia naik kelas tanpa menunggu Piala Dunia. FIFA Series 2026 perlahan mulai dipandang sebagai momentum penting yang bisa mengangkat kelas timnas Indonesia tanpa harus menunggu panggung Piala Dunia. Turnamen anyar besutan FIFA ini menjadi salah satu agenda internasional paling menyita perhatian publik sepak bola tanah air, terutama karena keikutsertaan skuad Garuda yang dinilai syarat makna strategis. Bagi Indonesia, FIFA Series bukan sekedar ajang uji coba biasa, melainkan peluang emas untuk merasakan atmosfer persaingan lintas konfederasi secara rutin dan resmi. Keikutsertaan timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026 memberi sinyal kuat bahwa Garuda mulai diperhitungkan dalam peta sepak bola internasional. Turnamen ini akan digelar pada FIFA Matchday Maret 2026, periode yang biasanya dimanfaatkan negara-negara besar untuk laga uji coba berkualitas. Berbeda dengan uji coba konvensional yang seringkali sulit mendapatkan lawan sepadan, FIFA Series menghadirkan pertandingan kompetitif dengan format turnamen mini, membuat setiap laga memiliki nilai lebih dari sekedar formalitas. FIFA Series 2026 sendiri merupakan edisi kedua dari ajang ini setelah pertama kali diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino pada Maret 2023. Edisi perdana pada tahun 2024 diikuti 24 negara dari 6 konfederasi. Untuk edisi 2026, FIFA memperluas cakupan peserta menjadi 36 tim nasional. Perluasan ini menegaskan misi FIFA dalam membuka akses pertandingan internasional lintas konfederasi secara lebih merata, terutama bagi negara-negara yang jarang mendapatkan kesempatan menghadapi lawan berkualitas. Bagi timnas Indonesia, kehadiran FIFA Series bisa menjadi jalan pintas untuk naik kelas secara bertahap namun nyata. Selama ini, salah satu kendala utama Garuda adalah minimnya laga internasional melawan tim dari luar Asia. Padahal menghadapi lawan dengan karakter berbeda merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas permainan, kecerdasan taktik, dan mental bertanding. FIFA Series menjawab kebutuhan itu dengan mempertemukan tim dari Eropa, Oseania, Amerika, Asia hingga Afrika dalam satu agenda resmi. Fakta bahwa Indonesia dipercaya menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 juga memiliki arti besar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026 dan digelar serentak dalam 9 seri di 8 negara. Indonesia sejajar dengan Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan sebagai tuan rumah. Ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga bukti kepercayaan FIFA terhadap infrastruktur dan manajemen sepak bola nasional. Pada seri Indonesia, skuad Garuda tergabung bersama Bulgaria dari UEFA, Kepulauan Salomon dari OFC, serta Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF. Komposisi ini terbilang ideal untuk menguji kesiapan timnas Indonesia menghadapi beragam gaya bermain. Bulgaria mewakili sepak bola Eropa yang disiplin dan taktis. Kepulauan Salomon dikenal dengan tempo cepat khas Oseania, sementara Saint Kitts and Nevis membawa karakter fisik dan atletis ala Amerika Tengah. Ajang ini memberi timnas Indonesia pengalaman yang biasanya hanya didapatkan di turnamen besar seperti Piala Dunia atau Piala Asia. Namun bedanya, FIFA Series hadir lebih awal dan lebih sering. Inilah mengapa banyak pihak menilai FIFA Series sebagai jalan membangun kelas timnas Indonesia tanpa harus menunggu lolos ke Piala Dunia. Setiap pertandingan menjadi laboratorium penting untuk mengasah strategi, menguji kedalaman skuad, serta membentuk mental juara di level internasional. Selain aspek teknis, FIFA Series juga berdampak pada citra dan peringkat timnas Indonesia. Laga resmi FIFA Matchday berkontribusi langsung terhadap ranking FIFA, yang selama ini menjadi salah satu tolok ukur kekuatan sebuah tim nasional. Jika timnas Indonesia mampu tampil kompetitif dan meraih hasil positif, maka posisi di ranking dunia bisa terdongkrak, membuka peluang menghadapi lawan yang lebih berkualitas di masa depan. Kini pertanyaannya, apakah FIFA Series benar-benar bisa menjadi batu loncatan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi?
Apakah ajang ini mampu dimaksimalkan sebagai sarana pembelajaran dan pembuktian, bukan sekedar partisipasi? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah FIFA Series layak disebut sebagai jalan cepat timnas Indonesia naik kelas, atau justru hanya sekedar turnamen pemanasan belaka? Hitungan poin FIFA Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Agenda FIFA Series 2026 tidak hanya penting dari sisi prestise dan kualitas lawan, tetapi juga membawa dampak nyata bagi posisi Timnas Indonesia di ranking dunia. Salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan publik adalah potensi poin FIFA yang bisa diraih skuad Garuda dari ajang ini. Dalam konteks sepak bola modern, ranking FIFA bukan lagi sekedar angka, melainkan aset strategis yang memengaruhi undian turnamen, pemilihan lawan uji coba, hingga persepsi internasional terhadap kekuatan sebuah tim nasional. Timnas Indonesia berpeluang meraup tambahan poin FIFA yang cukup signifikan dari laga-laga di FIFA Series 2026. Berdasarkan perhitungan yang ramai diperbincangkan di media sosial, Indonesia berpotensi mendapatkan poin dari pertandingan melawan Bulgaria, Solomon Islands, serta Saint Kitts and Nevis. Perhitungan ini didasarkan pada formula ranking FIFA terbaru yang mempertimbangkan perbedaan peringkat, konfederasi, serta status pertandingan resmi FIFA Matchday. Artinya, setiap hasil di FIFA Series memiliki bobot yang jauh lebih berarti dibanding uji coba biasa. Laga melawan Bulgaria disebut-sebut menjadi peluang terbesar bagi timnas Indonesia untuk mendulang poin. Bulgaria merupakan tim asal Eropa Timur yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dibanding Indonesia. Dalam simulasi yang beredar, kemenangan atas Bulgaria bisa menghadirkan tambahan sekitar 6,20 poin FIFA. Angka ini tergolong besar bagi Indonesia, mengingat dalam banyak pertandingan sebelumnya, Garuda harus bersusah payah mengumpulkan poin dalam jumlah kecil. Mengalahkan tim Eropa di laga resmi FIFA akan menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia benar-benar mengalami peningkatan kualitas. Selain Bulgaria, pertandingan melawan Solomon Islands juga menawarkan peluang poin yang tidak kalah menarik. Meski berasal dari Konfederasi Oseania, Solomon Islands tetap memberi nilai poin yang cukup signifikan jika Indonesia mampu meraih kemenangan. Berdasarkan perhitungan yang beredar, tambahan poin dari laga ini berada di kisaran 4,01 poin FIFA. Nilai tersebut menunjukkan bahwa menghadapi tim dengan peringkat di bawah Indonesia pun tetap penting, karena kemenangan tetap berkontribusi pada akumulasi poin secara keseluruhan. Sementara itu, duel kontra Saint Kitts and Nevis dari Konfederasi CONCACAF juga diproyeksikan memberikan tambahan poin yang hampir setara dengan laga melawan Solomon Islands. Jika timnas Indonesia mampu meraih hasil maksimal, tambahan poin yang bisa dikantongi berada di kisaran 3,96 poin FIFA. Meski terlihat lebih kecil dibanding potensi dari laga melawan Bulgaria, poin ini tetap bernilai strategis dalam menjaga tren kenaikan ranking secara konsisten. Jika ketiga laga tersebut benar-benar dimenangkan, total tambahan poin FIFA yang bisa diraih timnas Indonesia diperkirakan menembus angka lebih dari 14 poin. Dalam konteks ranking FIFA, lonjakan sebesar ini tentu sangat berharga. Tambahan poin tersebut bisa membantu Indonesia naik beberapa peringkat dunia, sekaligus memperlebar jarak dari negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara dan Asia secara umum. Ini menjadi bukti bahwa setiap laga di FIFA Series bukan sekedar formalitas, melainkan investasi jangka panjang bagi posisi Indonesia di peta sepak bola dunia. Namun demikian, perhitungan ini juga memicu diskusi dan perdebatan di kalangan warganet. Sebagian mempertanyakan apakah ketiga laga tersebut benar-benar akan dimainkan dalam satu rangkaian FIFA Series 2026. Keraguan ini terlihat dari kolom komentar yang menyoroti kemungkinan perubahan lawan, jadwal, atau format pertandingan. Meski begitu, diskusi ini justru menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap dampak nyata FIFA Series bagi timnas Indonesia, khususnya dari sisi ranking FIFA. Terlepas dari spekulasi tersebut, FIFA Series 2026 tetap menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia. Setiap pertandingan resmi kini memiliki makna ganda, yakni sebagai sarana peningkatan kualitas permainan sekaligus ladang poin FIFA. Pola pikir ini menandai perubahan besar dalam cara memandang laga uji coba, yang kini tidak lagi dianggap sekedar pemanasan, melainkan bagian dari strategi besar membangun kekuatan tim nasional. Kini menarik untuk menunggu bagaimana timnas Indonesia memanfaatkan peluang ini. Apakah skuad Garuda mampu memaksimalkan FIFA Series sebagai ajang pengumpul poin sekaligus pembuktian kualitas, ataukah justru tekanan besar akan menjadi tantangan tersendiri? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Seberapa penting menurut Anda poin FIFA dari FIFA Series ini bagi masa depan timnas Indonesia? Piala Dunia 2026 terancam tanpa Jerman. Lagi dan lagi,
masalah kembali muncul jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di planet ini yang seharusnya menjadi pesta persatuan global, justru terus dibayangi isu politik, diplomasi, hingga ancaman boikot dari negara peserta. Sebelumnya, publik sepak bola dunia dikejutkan oleh kabar Iran yang memilih menarik diri dari rangkaian agenda Piala Dunia 2026. Kini, giliran timnas Jerman yang santer diberitakan mempertimbangkan langkah serupa. Situasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga menjadi panggung tarik-menarik kepentingan geopolitik internasional. Piala Dunia 2026 sendiri tinggal menghitung waktu untuk digelar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli dan akan menjadi edisi pertama yang diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat mendapat porsi terbesar dengan 11 kota tuan rumah, sementara Meksiko dan Kanada masing-masing menyumbang 3 dan 2 lokasi pertandingan. FIFA menaruh harapan besar pada edisi ini, terutama dari sisi ekonomi, pariwisata, dan ekspansi pasar sepak bola di Amerika Utara. Namun sebelum peluit pertama dibunyikan, gelombang seruan boikot semakin keras terdengar. Kali ini, suara tersebut datang dari Jerman, salah satu raksasa sepak bola Eropa dan pemilik 4 gelar juara dunia. Isu ini mencuat setelah politisi Partai Uni Demokrat Kristen, Jurgen Hart, secara terbuka menyarankan agar keikutsertaan timnas Jerman di Piala Dunia 2026 dipertimbangkan ulang. Pemicu utamanya adalah pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendeklarasikan rencana invasi ke Greenland. Rencana Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer di Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kerajaan Denmark, memicu ketegangan serius di dunia barat. Trump berdalih bahwa langkah tersebut diperlukan demi menghadapi ancaman Rusia dan Cina di kawasan Arktik. Namun bagi banyak pihak di Eropa, tindakan itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap tatanan internasional dan stabilitas kawasan. Dalam konteks inilah, Hart menyebut kemungkinan boikot Piala Dunia 2026 sebagai opsi terakhir untuk menekan Amerika Serikat agar mengkaji ulang kebijakan tersebut. Pernyataan Hart mendapat respons luas dari publik Jerman. Media Bild bahkan menggelar jajak pendapat terkait dukungan terhadap boikot Piala Dunia 2026. Hasilnya cukup mencengangkan, karena sekitar 47% responden menyatakan mendukung langkah timnas Jerman untuk tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa isu politik global benar-benar berpotensi memengaruhi dunia sepak bola, bahkan di negara dengan tradisi sepak bola sekuat Jerman. Padahal, secara teknis, timnas Jerman sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup A di kualifikasi zona Eropa. Der Panzer bahkan telah diproyeksikan bertanding di fase grup melawan Curaçao, Pantai Gading, dan Ekuador. Dengan sejumlah laga dijadwalkan berlangsung di Houston, East Rutherford, dan Toronto. Antusiasme publik Jerman terhadap Piala Dunia juga sebenarnya masih sangat tinggi, terbukti dari besarnya permintaan tiket yang diajukan warga Jerman kepada FIFA. Di sisi lain, ancaman mundurnya Jerman ini membuka skenario menarik, terutama bagi negara-negara yang sebelumnya gagal lolos. Dengan format Piala Dunia 2026 yang diperluas menjadi 48 tim, absennya satu atau beberapa peserta akibat boikot atau penarikan diri bisa menciptakan peluang tak terduga. Situasi ini mengingatkan pada kasus Iran, yang sebelumnya memilih tidak terlibat dalam proses pengundian Piala Dunia 2026 dengan alasan pembatasan visa bagi pejabatnya. Dalam konteks Asia, kondisi ini menjadi semakin menarik bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui tampil cukup kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menembus babak ketiga meski akhirnya gagal melaju dari round 4. Jika benar ada peserta dari Asia yang mengundurkan diri, bukan tidak mungkin FIFA akan membuka opsi pengganti berdasarkan peringkat, performa, atau mekanisme khusus. Disinilah harapan publik Indonesia mulai tumbuh, meski masih bersifat spekulatif. Bagi sepak bola nasional, wacana timnas Indonesia dipanggil berlaga di Piala Dunia 2026 meskipun lewat jalur tidak biasa
tentu menjadi mimpi besar. Hal ini sekaligus memicu perdebatan menarik di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah langkah tersebut adil? Apakah timnas Indonesia sudah cukup siap secara kualitas dan mental? Atau justru momentum ini bisa menjadi akselerator besar bagi perkembangan sepak bola nasional ke level dunia? Dengan berbagai dinamika yang terus berkembang, Piala Dunia 2026 tampaknya masih akan diwarnai drama hingga hari pembukaan. Mundurnya Iran, potensi boikot Jerman, dan ketegangan geopolitik global menjadi bukti bahwa sepak bola tidak pernah benar-benar terpisah dari urusan politik. Kini, bola panas ada di tangan FIFA dan negara-negara peserta. Menarik untuk ditunggu apakah krisis ini akan berujung pada sejarah baru, termasuk peluang tak terduga bagi timnas Indonesia. Menurut Anda, apakah Indonesia layak jika benar-benar mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia 2026? FIFA Series 2026 menjadi panggung awal yang sangat penting bagi timnas Indonesia dalam membuka lembaran baru di bawah kepemimpinan pelatih anyar, John Herdman. Ajang ini akan menjadi laga perdana timnas Indonesia di tahun 2026, sekaligus menjadi tolok ukur awal sejauh mana kekuatan skuad Garuda setelah melewati berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Meski berstatus sebagai laga uji coba, FIFA Series memiliki nilai strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata, baik dari sisi teknis permainan maupun dampaknya terhadap peringkat dunia. Ajang FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada jendela internasional Maret hingga April, tepatnya pada rentang tanggal 23 hingga 31 Maret. Indonesia dipercaya menjadi salah satu tuan rumah dalam turnamen ini, sebuah kesempatan langka yang tentu membawa keuntungan tersendiri. Bermain di kandang sendiri memberi peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan dukungan penuh dari supporter, sekaligus menciptakan atmosfer pertandingan yang bisa menguji mental para pemain di bawah tekanan publiknya sendiri. Dalam FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan menghadapi 3 negara dari latar belakang dan kekuatan yang berbeda. Lawan pertama adalah Bulgaria yang saat ini berada di peringkat ke-88 dunia. Selain itu, skuad Garuda juga akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon yang menempati peringkat ke-152 serta Saint Kitts and Nevis yang berada di peringkat ke-154. Variasi lawan ini memberi kesempatan bagi John Herdman untuk menguji berbagai skema permainan, mulai dari menghadapi tim dengan organisasi Eropa hingga negara yang mengandalkan kecepatan dan fisik. FIFA Series sendiri dirancang oleh FIFA sebagai ajang untuk memperluas akses pertandingan internasional lintas zona, terutama bagi negara-negara yang jarang mendapat kesempatan uji coba berkualitas. Status pertandingan yang bersifat friendly tidak mengurangi nilai pentingnya, karena setiap laga tetap berpengaruh terhadap peringkat dunia FIFA. Bagi timnas Indonesia, ini menjadi kesempatan emas untuk memperbaiki posisi ranking yang saat ini masih tertahan di peringkat ke-122 dunia. Peringkat timnas Indonesia pada rilis terbaru bulan Januari memang belum mengalami perubahan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa skuad Garuda tidak menjalani pertandingan internasional dalam periode tersebut. Di kawasan Tenggara, posisi Indonesia masih berada di bawah Thailand yang menempati peringkat ke-96 dunia, serta masih bersaing ketat dengan Malaysia dan Vietnam. Oleh karena itu, FIFA Series 2026 menjadi momentum penting untuk mendulang poin dan memperkecil jarak dengan rival regional. Lebih dari sekedar peringkat, FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut resmi John Herdman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut telah diperkenalkan secara resmi oleh PSSI pada pertengahan Januari lalu dan langsung menyita perhatian publik. Rekam jejak Herdman yang pernah menangani tim nasional Kanada dan membawa mereka tampil kompetitif di level internasional menumbuhkan harapan besar di kalangan supporter tanah air. Menariknya, John Herdman sejak awal sudah menunjukkan kesiapan mental menghadapi tekanan besar dari publik Indonesia. Ia secara terbuka mengaku tidak gentar dengan kemungkinan hujatan dari supporter jika hasil yang diraih tidak sesuai harapan. Menurut Herdman, tekanan justru dianggap sebagai sebuah privilege, bukan beban.
Baginya, ekspektasi tinggi menandakan besarnya perhatian dan cinta publik terhadap timnas Indonesia. Sesuatu yang bisa menjadi bahan bakar motivasi bagi tim. Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang ingin dibangun Hartman di skuad Garuda. Ia melihat tekanan sebagai energi positif yang bisa dibagi kepada para pemain agar tampil lebih berani dan bertanggung jawab. Filosofi ini akan mulai diuji dalam FIFA Series 2026 ketika publik Indonesia menanti perubahan nyata dalam cara bermain, disiplin taktik, serta mental bertanding timnas Indonesia. Dengan segala latar belakang tersebut, FIFA Series 2026 jelas bukan sekedar turnamen uji coba biasa. Ajang ini menjadi laboratorium awal bagi John Hartman untuk meracik komposisi pemain, menilai kedalaman skuad, serta menanamkan identitas permainan yang diinginkannya. Hasil pertandingan mungkin bukan satu-satunya tolok ukur, namun performa di lapangan akan menjadi cerminan arah baru timnas Indonesia ke depan. Kini pertanyaannya kembali kepada publik sepak bola nasional. Seberapa jauh FIFA Series 2026 bisa menjadi fondasi kebangkitan timnas Indonesia di era John Hartman? Apakah laga-laga ini cukup untuk menunjukkan potensi sebenarnya skuad Garuda atau justru masih membutuhkan waktu lebih panjang? Menarik untuk menantikan sekaligus mendiskusikannya bersama di kolom komentar. FIFA Series makin menarik. 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia selevel pemain Bulgaria. FIFA Series 2026 berpotensi menjadi panggung yang sangat menarik bagi timnas Indonesia, khususnya jika duel melawan timnas Bulgaria benar-benar terwujud di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada akhir Maret mendatang. Pertandingan ini tidak hanya sekedar laga uji coba internasional, tetapi juga syarat makna karena mempertemukan dua tim dengan dinamika yang berbeda. Bulgaria datang sebagai tim Eropa berperingkat lebih tinggi, sementara Indonesia hadir dengan wajah baru yang semakin kompetitif berkat kehadiran para pemain naturalisasi yang berkiprah di liga-liga elit Eropa. Peluang terjadinya laga Indonesia melawan Bulgaria memang masih bergantung pada hasil pertandingan sebelumnya. Timnas Indonesia harus terlebih dahulu menaklukkan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria juga wajib meraih kemenangan atas Kepulauan Solomon. Jika skenario ini berjalan sesuai harapan, publik sepak bola nasional akan disuguhi laga yang bisa menjadi tolok ukur nyata sejauh mana level timnas Indonesia saat ini, terutama di bawah arahan pelatih baru John Hartman. Bulgaria sendiri bukan lawan sembarangan. Dengan status sebagai tim peringkat ke-87 dunia, mereka diperkuat sejumlah pemain yang rutin tampil di kompetisi papan atas Eropa. Nama Ilya Gruev yang merumput di Premier League bersama Leeds United, Rosen Bozinov di Serie A bersama Pisa, hingga Christian Petrov di Eredivisie bersama Heerenveen menjadi bukti bahwa Bulgaria memiliki fondasi pemain yang kuat, matang secara taktik, dan terbiasa bermain di level tinggi. Menghadapi lawan dengan kualitas seperti ini, jelas menjadi ujian serius bagi skuad Garuda. Namun, timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap di level internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran pemain naturalisasi yang bermain reguler di Eropa telah mengangkat kualitas permainan Indonesia secara signifikan. Bahkan 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia dinilai memiliki level yang sejajar dengan pemain-pemain utama Bulgaria, sehingga duel ini menjadi semakin menarik dan layak dinantikan. Jay Itzes menjadi sosok yang paling sering disebut ketika membicarakan peningkatan kualitas timnas Indonesia. Bek tengah berusia 24 tahun ini tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A musim 2025 hingga 2026. Setelah sebelumnya menjadi andalan Venezia, Jay Itzes langsung dipercaya sebagai starter di hampir seluruh pertandingan Sassuolo. Konsistensinya dalam duel 1 lawan 1, kemampuan membaca permainan serta ketenangannya dalam membangun serangan dari lini belakang menjadikannya simbol kemajuan lini pertahanan timnas Indonesia. Selain Jay Itzes, Kevin Dix juga menjadi pemain yang mencerminkan kesetaraan level dengan pemain Bulgaria. Bermain bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, Kevin Dix menunjukkan peran penting sebagai bek serba bisa. Tidak hanya tangguh dalam bertahan, ia juga aktif membantu serangan dan bahkan mampu mencetak gol. Catatan 3 gol dari 18 penampilan di Bundesliga musim ini membuktikan bahwa Kevin Dix bukan sekedar penggembira, melainkan pemain inti di salah satu liga terbaik dunia. Di bawah mister gawang Emil Audero memberi rasa aman tersendiri bagi timnas Indonesia.
Kiper yang kini memperkuat Cremonese di Serie A tersebut memiliki pengalaman panjang di level tertinggi bersama klub-klub besar Italia. Catatan 6 clean sheet dari 17 pertandingan menunjukkan kualitas refleks, ketenangan, serta kepemimpinannya di area pertahanan. Dengan level tersebut, Emil Audero jelas sejajar dengan kiper-kiper Bulgaria yang bermain di kompetisi Eropa. Nama Justin Hubner juga tidak bisa diabaikan. Bek muda yang kini membela Fortuna Sittard di Eredivisie ini menunjukkan fleksibilitas luar biasa. Meski tidak selalu menjadi starter, performanya tetap konsisten setiap kali mendapat kesempatan bermain. Golnya yang dicetak ke gawang Go Ahead Eagles menjadi bukti kontribusinya, sekaligus menegaskan bahwa ia mampu bersaing di Liga Belanda yang dikenal ketat secara taktik dan fisik. Sementara itu, Calvin Verdang yang bermain untuk LOSC Lille di Ligue 1 Prancis melengkapi daftar pemain naturalisasi dengan level Eropa mapan. Meski harus bersaing ketat di posisi bek kiri, Calvin Verdang tetap mendapatkan menit bermain dan mampu menyumbang assist. Kecepatan, disiplin bertahan, serta pengalaman menghadapi penyerang kelas dunia menjadikan aset penting timnas Indonesia saat menghadapi lawan sekelas Bulgaria. Dengan komposisi pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, Justin Hubner, dan Calvin Verdang, timnas Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bersaing secara setara. Bagi John Hartman, laga melawan Bulgaria nantinya akan menjadi ajang uji coba ideal untuk mengukur efektivitas taktik, kedalaman skuad, serta mental bertanding para pemain di level internasional. Jika pertandingan ini benar-benar terwujud, hasil akhir mungkin bukan satu-satunya fokus utama. Lebih dari itu, laga ini menjadi pembuktian bahwa timnas Indonesia kini mulai sejajar dengan tim-tim Eropa kelas menengah yang mapan. Menurut Anda, apakah skuad Garuda sudah siap bersaing di level tersebut atau masih perlu waktu untuk benar-benar sejajar? Menarik untuk dibahas bersama di kolom komentar.